Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Fauzan dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yaitu Technopreneurship. Apa itu Technopreneurship? Technopreneurship sendiri merupakan istilah yang menggabungkan dua konsep yaitu teknologi dan entrepreneurship. Technopreneurship merujuk pada proses mengembangkan dan memanfaatkan teknologi baru untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis yang inovatif. Lalu tujuan untuk mempelajari technopreneurship sendiri yaitu memahami cara mengidentifikasi peluang bisnis yang muncul, mampu mengembangkan ide bisnis berbasis teknologi yang inovatif, memahami strategi pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi, lalu mengetahui cara mengelola bisnis teknologi yang efektif dan efisien dan memahami aspek legalitas dan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis teknologi. Lalu contoh implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi yaitu Spotify dan Grab. Lalu di sini adalah bakar duit. Konsep bakar duit sendiri dalam dunia startup merujuk pada strategi yang memprioritaskan pertumbuhan bisnis dengan menghabiskan banyak uang secara cepat untuk memperoleh keunggulan pasar dan mendominasi sektor tertentu sebelum pesaing lainnya. Lalu di sini ada marketing mix. Marketing mix sendiri merupakan kombinasi dari elemen-elemen pemasaran dengan tujuan mempromosikan produk atau layanan mereka kepada target pasar. Elemen-elemen tersebut meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Tujuan marketing mix sendiri meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk, mendorong minat dan permintaan konsumen terhadap produk atau layanan, mencapai target pasar yang tepat dengan komunikasi yang efektif, lalu memastikan produk atau layanan tersedia dengan harga yang kompetitif, lalu membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Contohnya yaitu Coca-Cola. Coca-Cola sendiri merupakan salah satu perusahaan minuman terkenal di dunia yang menerapkan marketing mix untuk mempromosikan dan menjual produk mereka kepada konsumen. Contohnya seperti Coca-Cola sendiri menawarkan berbagai varian minuman seperti Coca-Cola Diet atau Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero, dan sebagainya. Mereka terus melakukan inovasi produk dengan meluncurkan rasa baru atau edisi terbatas untuk memenuhi kebutuhan selera konsumen. Harga dari produk mereka pun bervariasi tergantung pada ukuran, kemasan, dan tempat penjualannya. Misalnya harga Coca-Cola di restoran atau bioskop mungkin berbeda dengan harga yang di toko atau swalayan. Lalu Coca-Cola juga memiliki jaringan distribusi yang luas seperti toko lokal, toko swalayan, restoran, kafe, dan banyak lainnya. Lalu Coca-Cola juga melakukan berbagai kegiatan promosi yang mencakup iklan di media massa seperti sponsor, acara olahraga, musik, dan promosi kampanye pemasaran digital lainnya. Mereka menggunakan berbagai platform media untuk mencapai audiens target mereka dan membangun kesadaran mereka. Lalu ada business plan. Business plan sendiri merupakan dokumen tertulis yang berisi informasi tentang tujuan perusahaan, strategi, analisis pasar, rencana operasional, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Manfaat dari business plan sendiri yaitu membantu mengidentifikasi tujuan bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Selain itu, business plan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan visi dan rencana bisnis kepada pihak-pihak terkait seperti investor, mitra bisnis, dan lain-lain. Lalu ada 4 kerangka dalam business plan, yaitu ada keuangan, konsep bisnis, operasional, dan marketing. Keuangan itu merupakan bagian yang menyoroti aspek keuangan dalam perusahaan termasuk proyeksi pendapatan, biaya, laba, arus kas, dan analisis keuangan lainnya. Lalu ada konsep bisnis, itu penjelasan mengenai visi, misi, nilai-nilai perusahaan, analisis pasar, produk atau layanan yang ditawarkan, keunggulan kompetitif, dan strategi pemasaran. Lalu ada operasional. Operasional sendiri merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan termasuk lokasi, fasilitas, rantai pasok, manajemen operasional, dan rencana produksi. Lalu yang terakhir adalah marketing, merupakan penjelasan mengenai strategi pemasaran yang akan digunakan,
segmentasi pasar, analisis pesaing, strategi penetapan harga, dan rencana promosi. Lalu apa yang didapat setelah mempelajari technopreneurship tadi? Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan dalam membangun bisnis berbasis teknologi. Lalu keterampilan dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang muncul dari perkembangan teknologi. Lalu pengetahuan tentang strategi pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi. Lalu kemampuan untuk merancang dan mengelola bisnis teknologi yang efektif. Dan pemahaman tentang aspek legalitas dan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis teknologi. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat berbahagia semuanya. Terima kasih.